بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa dalam rahmat Allah dan mengharap rahmat Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini di hari Sabtu, Allah memberikan kepada kita nikmat yang besar, yaitu kita hadirkan di majlis ilmu. Dan kita masih membahas insyaallah tentang ciri-ciri kecil dari datangnya hari kiamat, dan persis bahasan yang sekarang sedang kita bahas adalah Khawarij atau ciri-ciri Khawarij. Jadi kedatangan Khawarij, munculnya Khawarij itu juga merupakan tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat. Walaupun dampaknya besar, ya. Mengapa ciri-ciri ini disebut kecil? Karena mayoritas manusia tidak memperhatikan, ya. Padahal dampaknya sangat besar sekali. Terlebih tentang Khawarij ini, ya, yang menurut para mu'arikhin, para sejarah, ya, para ahli sejarah, berdasarkan bukti-bukti dari nas-nas berupa hadis, ya, bahwa ciri-ciri kecil yang dampaknya besar, khususnya Khawarij, itu sudah ada sejak Rasulullah masih hidup, ya. Sebelum Rasulullah wafat, tanda-tanda munculnya atau akan munculnya Khawarij ini sudah ada, ya, seperti itu. Dan sikap yang ditunjukkan oleh calon manhaj Khawarij ini benar-benar nampak di hadapan Rasulullah SAW. Sehingga dengan sebab itulah Rasul mengingatkan kepada kita, inna min dhi'di hadha qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Sesungguhnya dari orang ini atau manhaj orang ini
atau cara berpikir orang ini dalam beragama, akan lahir sekelompok manusia, baik besar atau kecil, dimanapun, ya, yang ciri utamanya adalah yaqra'unal Qur'an la yujawidhu hanajrahum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak sampai ke hati. Ini ciri utamanya, ya. Nah, baik teman-teman yang dimuliakan Allah, saya akan bawakan pada kesempatan Sabtu ini 2 hadis. Dan dari 2 hadis ini akan diketahui 1 atau 2 ciri dari Khawarij, ya. Yang sebelumnya kita sudah mendapatkan ciri Khawarij adalah pertama hudatsaul asnan, ya, usianya muda-muda. Maksudnya bukan semata-mata secara fisik usia muda, tapi baik mereka tua terlebih masih muda, di dalam beragama hanya memiliki semangat saja, ya. Semangat beragama, ya. Semangat berdakwah, semangat cari ilmu, semangat, tapi tidak diketahui, tidak mengetahui hakikat dari yang mereka kerjakan, ya. Semangat ibadah tapi mereka tidak tahu hakikat ibadah, ya. Semangat berdakwah juga mereka tidak tahu hakikat dakwah. Semangat sholat mereka juga tidak tahu hakikat sholat. Nah, ini hudatsaul asnan, ya. Mudah-mudahan tidak ada di diri kita, ya. Jadi semangat tidak didasari ilmu. Nah, makanya kata Rasulullah, mereka sufahaul ahlam. Mereka itu orangnya bodoh-bodoh, ya. Akalnya lemah. Cara pandang, cara pikir, cara berpikir dan cara memahami agama mereka sangat sempit sekali, ya. Bahkan dengan seperti itu mereka membuat manhaj sendiri, ya. Membuat manhaj sendiri. Rasulullah pun ditentangnya. Rasulullah pun yang seharusnya menjadi contoh mereka, contoh kita dalam beramal agama, bahkan Rasulullah dikatakan, ittaqillah, bertakwalah engkau ya Muhammad kepada Allah. Nah, itu ya orang-orang Khawarij. Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka bicara tentang kebenaran, tapi mereka sendiri tidak tahu persisnya kebenaran itu apa, seperti apa, ya. Kemudian yaqra'una Al-Qur'an la yujawidhu hanajrahum. Mereka baca Al-Qur'an tapi mereka tidak paham, alias tidak berusaha memahami Al-Qur'an dengan benar, ya. Akhirnya mereka tidak secara proporsional, ya, menggunakan ayat-ayat tersebut sebagai dalil di dalam mereka beramal. Kemudian mereka yuhsinuna qila wa yusiunal fi'la. Mereka pandai beretorika, pandai berbicara, ya, tapi semuanya dalam rangka penolakan terhadap kebenaran, ya. Kemudian simahum tahlik, ciri mereka kata Rasulullah itu gundul, secara fisik gundul. Namun secara maknawi bukan hanya gundul, mereka suka dengan simbol-simbol, ya, untuk menguatkan persatuan mereka, ya. Yang mereka sendiri tidak menyadari kalau itu adalah manhaj Khawarij, ya. Tapi mereka berusaha menyatukan manhaj tersebut dengan simbol-simbol yang mereka suka, entah dengan bendera, entah dengan seragam pakaian, apa saja, ya, yang dengan itu mereka bisa kelihatan, bisa lebih kokoh lagi, padahal itu kelemahan, ya. Kemudian yahkiru ahadukum salatah ma'a salatihim wa siyamah ma'a siyamihim dan sebagainya. Mereka nampak begitu semangat beribadah, rajin beribadah, seperti sholat, puasa, baca Al-Quran dan sebagainya, sehingga orang lain merasa kecil di hadapan mereka itu, saking rajinnya, ya, saking rajinnya, ya, saking rajinnya. Dan ini juga menunjukkan
gulu, menunjukkan gulunya mereka dalam beribadah. Jadi Rasulullah membahasakannya dengan yahkiru ahadukum sholatahum. Seseorang dari kita ini ketika melihat mereka begitu semangatnya beramal, seakan-akan kita nggak ada apa-apanya. Ya, kenapa? Saking gulunya mereka, saking keluarnya jauh dari batas yang sudah ditentukan oleh agama. Seperti itu teman-teman. Kemudian yu'jibu bihin nas, yu'jibu bihin nas wa tu'jibahum nufusahum. Mereka suka berbangga-bangga, ya. Mereka senang membanggakan diri. Seperti itu. Dan otomatis meremehkan yang lainnya. Dan yang sudah kita pelajari, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal authan. Mereka memusuhi orang-orang Islam, ya. Di sini membunuh sebenarnya, ya. Membunuh. Artinya kalau sudah waktunya membunuh, mereka membunuh, ya. Namun mereka memusuhi orang-orang Islam, ya. Yang mana yang benar? Yang benar pemahamannya. Tapi mereka membiarkan para penyembah berhala, ya. Orang-orang yang bukan Islam, orang-orang yang berbuat musyrik, menyembah mereka biarkan, ya. Mereka tidak memusuhinya. Sedangkan orang-orang Islam yang serius berpegang teguh pada syariat Allah, menjaga sunnah-sunnah Rasulullah, justru dimusuhi, ya. Justru dimusuhi. Nah ini teman-teman, 9 tanda yang sudah kita pelajari, dan nanti masih ada tanda-tanda lain yang tidak banyak, ya. Namun tanda tersebut mengikat tanda-tanda yang sudah kita pelajari atau menjadi kesimpulan, ya, dari tanda-tanda atau ciri-ciri Khawarij. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, kita lihat hadis dari Sahih Bukhari, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju nasun min qibalil masyriq wa yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah thumma la ya'uduna fihi hatta ya'uda sahm ila fuqihi. Qila ma simahum? Qala simahum at-tahliq atau qala tasbid. Jadi hadis-hadis tentang Khawarij itu rata-rata mengandung ayat, mengandung kalimat yaqra'unal Qur'an la yujawidu taraqihim. Itu ciri. Hampir setiap hadis yang menerangkan Khawarij ada lafaz yaqra'unal, walaupun kemudian disebut tanda-tanda yang lainnya, ya. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akan muncul beberapa orang dari arah timur. Di sini maksudnya baik sedikit atau banyak. Artinya dari timur di sini akan muncul entah 2, entah 3 orang, yang jelas akan muncul awal Khawarij dari sana. Kemudian berkembang ke seluruh dunia. Akan muncul beberapa orang dari arah timur, Qibalil Masyriq, ya. Siapa? Mereka yang membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari busur. Dan mereka tidak akan kembali hingga anak panah kembali ke tali busur. Lalu ditanya, Rasulullah ditanya maksudnya oleh para sahabat, masih mahum, apa tanda-tanda mereka, apa ciri mereka? Beliau Rasulullah menjawab, ciri mereka adalah tahliq, gundul. Au qala tasbid, atau tasbid. Tasbid sama sebenarnya, rambutnya dipangkas habis, ya. Jadi tahliq dengan tasbid sebenarnya sama. Cuma kalau tasbid ini bedanya
ketika tumbuh tidak dipedulikan. Kalau kita kan tumbuh dirapihkan, dicuci, dikeramas, diminyaki. Tasbih ini kebalikannya, tidak demikian. Biarkan aja, ya. Nggak ada keramas-keramasan, nggak ada minyak-minyak wangi, biarkan saja, itu tasbih. Ya. Nah, teman-teman. Nah, ini saya bawakan sedikit penjelasan dari Sahih Bukhari. Yakhruju nasun min qibalil masyriq annahum al-khawarij. Jadi kata beliau, nas di sini maksudnya khawarij. Akan muncul, akan timbul, akan keluar, ya. Yaitu khawarij. Ya, wa kana ibtida'u khurujihim fil Iraq. Dan awal mula munculnya khawarij adalah dari Irak, ya, dari Irak. Mengapa dari Irak? Di sini qibal al-masyriq, karena Rasulullah mengatakannya antara di Mekah, di Madinah. Artinya Makkah, Madinah itu, bahwa Irak itu ada di sebelah timur Makkah atau di timur Madinah, seperti itu. Ya, maka Rasul mengatakan min qibalil masyriq, dari arah timur. Ya, jadi Makkah, Irak itu ada di posisi timur dari Mekah, dari arah Madinah tersebut. Nah, ini kata beliau annahum al-khawarij. Ya. Nah, jadi nas di sini adalah khawarij. Kemudian tahliq atau qala tasbid, qala al-Karmani fihi iskal. Ini ada sedikit mungkin ketidakjelasan, ya. Ada masalah nih. Wa huwa annahu yazamu min wujudil alamah. Tahlik ini adalah merupakan tanda dari orang-orang khawarij, ya. Fayastalzimu anna kulla man kana mahlukur ra's bahwa minal khawarij. Maka seakan-akan siapapun yang kepalanya gundul, yang kepalanya gundul, maka itu khawarij. Nah, ini maksudnya iskalnya, ya. Berarti kalau kita lihat sekarang gundul, khawarij. Ini iskalnya. Jadi artinya belum tentu. Di antara para pensarah hadis, ya, ini maksud gundul di sini pada saat tertentu, ya. Adapun di akhir-akhir belum tentu seperti itu, ya. Jadi saat disebut makhluk itu saat-saat tertentu. Rasul mengatakan di saat-saat itu, ya. Nah, adapun di akhir-akhir zaman sekali bisa jadi tidak gundul, ya. Bisa jadi tidak gundul, dan kata-kata gundul ini hanya merupakan kiasan saja, seperti itu, tidak sesungguhnya. Nah, kemudian mengapa orang-orang Khawarij ini memberi ciri khas gundul? Mereka memberi ciri khas gundul bi khilafi dzalika, ya. Karena lain halnya dengan mereka, apa itu? Orang-orang salaf kanu la yahlikuna ru'usahum. Sedangkan orang-orang salaf, para sahabat yang setia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu justru tidak menggundulnya, tidak membotaknya, illa linusk, kecuali untuk kepentingan ibadah, umroh atau haji. Kalau enggak begitu mereka tidak menggundulnya secara botak, ya. Nah, itu yang dimaksud oleh Syekh Al-Kirmani, ya. Jadi beliau mengatakan karena beliau melihat para salafus saleh yang ikut Nabi, ya, manhaj Rasulullah SAW, manhaj salaf, mereka tidak menggundul kecuali untuk kepentingan ibadah umroh atau haji, ya, yaitu tahallul. Kalau tidak, mereka tidak. Nah, Khawarij ini selalu menggundulnya, selalu membotakinya. Nah, itu teman-teman. Jadi beliau mengatakan begitu, itu karena di antara alasannya seperti itu, ya. Wal Khawarij ittakhadhuhu daidanan. Maka Khawarij dengan botak tersebut menjadikannya itu sebagai ciri khas, ya. Syiaran, sebagai syiar. Lahum, bagi mereka. Wa ulifu bihi, sehingga dengan sesama temannya bisa diketahui. Yang ujung-ujungnya
orang di luar mereka pun jadi tahu, oh ini Khawarij. Saat itu. Bagaimana dengan sekarang? Nah, lihat di sini. Qala wa yahtamilu ayyuradu bi khalqur ra's wal lihyah. Dan yang dimaksud tahlik, ya, kata beliau, kata pensarah hadis Imam Bukhari ini, Ibnu Hajar, kata beliau, wa yahtamilu ayyuradu bi khalqur ra's wal lihyah wa jami'u su'urihim. Dan yang dimaksud tahlik bukan hanya menggundul, tapi juga mencukur jenggotnya atau hal-hal lain, ya, yang berkaitan dengan rambut. Wa ayyuradu bihi al-ifrat, atau yang dimaksud tahlik adalah ifrat bil qatl. Ketika mereka membunuh, mereka pengen puas. Nah, kalau sekarang ada istilah mutilasi, ya. Padahal ketika kalau dalam Islam, dalam perang membunuh saja diatur, ya. Kalau sudah terbunuh mati sudah selesai, nggak boleh dimutilasi. Nah, orang Khawarij sampai dimutilasi, ya. Di Islam ketika seseorang mau membunuh, kemudian si yang dibunuh ini meludahi, tidak boleh dilanjutkan membunuh. Kenapa? Khawatir membunuhnya karena jengkel dia diludahi. Betul-betul diatur. Nah, Khawarij tidak. Ingin ketika membunuh tuh ifrat, sepuas-puasnya. Wal mubalaghah. Dan di samping itu juga makna tahlik adalah al mukhalafah fi amri diyanah. Dimaksud tahlik juga adalah penyelisihan dalam hal-hal agama. Secara mubalaghah. Itu teman-teman, ya. Jadi yang maksud tahlik adalah seperti itu. Dan termasuk yang sudah kita dapati, tahlik kemarin adalah apa? Mereka suka simbol-simbol, ya. Untuk memperlihatkan kebersamaannya, persatuannya, mereka suka simbol-simbol, suka siar-siar. Apa saja mereka bikin, ya. Dan termasuk acara-acara kalau tidak disawabkan, mereka tidak ada rasa puas. Jadi segalanya harus sawab, harus ditunjukkan. Waliyadzubillah. Nah, ini hadis pertama, teman-teman. Hadis yang kedua, An Abi Dzar, dari Abi Dzar, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ba'di min ummati aw sayakunu ba'di min ummati qaumun yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu huluqahum yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah thumma la ya'udun fi thumma hum syirarul khalqi wa khaliqah. Ya, jadi selalu ada, teman-teman, selalu ada yaqra'unal Qur'an. Seakan-akan ini adalah penyebab mereka ini jadi punya sifat-sifat yang buruk yang lainnya. Jadi karena tidak peduli terhadap Al-Quran, membaca asal baca saja, nggak memperhatikan, nggak mentadaburinya, asal baca saja. Bahkan mereka yakin dapat pahala. Nah, padahal kenyataannya seperti itu, ya. Kenyataannya dinampakkan oleh Rasulullah ciri-ciri jelek, ciri-ciri buruk dari orang Khawarij yang sudah kita ketahui. Nah, di sini pun Rasulullah memberikan kemudian ciri lagi, ya. Di samping ciri-ciri yang sudah kita dapati. Kata Rasulullah yang disampaikan oleh Abi Dzar, dari Abi Dzar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setelahku nanti akan terjadi dari umatku, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongannya, ya. Mereka melesat dari agama ini sebagaimana anak panah melesat dari busurnya, kemudian tidak kembali. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Kemarin sudah dijelaskan, anak panah ini diibaratkan kita, ya, artinya hamba yang beragama, ya, yang seharusnya seorang hamba beragama ini punya target, punya sasaran yang tepat, ya.
Sebagaimana anak panah menjadi sasaran mangsa, menjadi sasaran buruan. Ya. Ketika sudah dapat, ambil lagi, dipakai lagi. Nah, Khawarij ini yang dia adalah sebagai anak panah, dia tidak jelas tujuannya dan seakan-akan tidak mau digunakan oleh si pemanah ini untuk mencari mangsa. Ya. Jadi orang-orang Khawarij berada dalam Islam, tapi dia tidak tahu apa itu Islam. Ya. Dia tidak tahu seperti apa syariat Allah. Sehingga akhirnya mereka membuat manhaj sendiri. Sehingga tidak ada satupun dari amal-amal Islam yang bermanfaat buat dirinya. Gak ada satupun amal-amal Islam yang bermanfaat buat dirinya. Kalaupun ada, ya Allah katakan, yakfuruna bi ba'd wa yu'minuna bi ba'd. Mengimani sebagian, mengkufuri sebagian. Apa ujung-ujungnya? Sama. Ya. Idza ijtama'a al-halal wal haram, gulibal haram. Kalau yang halal dengan yang haram bergabung, gulibal haram. Maka yang menang ada yang haram. Jadi kita jangan sampai seperti di manhaj Khawarij. Andai pun mengimani sebagian tapi mengkufuri sebagian, maka hal ini nggak bermanfaat. Nggak bermanfaat. Jadi harus total iman. Walaupun mungkin kita akan jatuh kepada dosa. Ya. Kalau orang sudah mengimani dengan benar, pasti dia akan tahu. Sebagaimana yang saya sampaikan selalu, dua sumber dosa. Ada sumber dosa yang namanya fahsya, ada sumber dosa yang namanya mungkar. Kalau orang sudah meninggalkan kemungkaran, dia tidak akan bisa meninggalkan fahsya. Namun dia akan sadar selalu dan akan merasakan bahwa ini dosa, ini dosa. Tapi kalau orang yang tidak meninggalkan kemungkaran, yaitu dosa-dosa berkaitan dengan tata cara ibadah, dia tidak akan merasakan fahsya. Ya, tidak akan merasakan fahsya. Nah, maka sekali lagi, jangan kita mengkufuri sebagian, mengimani sebagian, karena tidak ada manfaatnya. Ya, tapi imani seluruhnya dengan dibuktikan apa? Beramal yang benar, beribadah yang benar, jangan lakukan kemungkaran. Allah terus akan menguji kita dengan fahsya. Artinya kita walaupun sudah hebat ibadahnya tidak akan lepas dari dosa. Namun dosanya dosa fahsya, beda dengan dosa mungkar. Ya, sekali lagi, orang yang masih melakukan kemungkaran tidak akan merasakan fahsya. Ya. Dia berbuat dosa terkait dengan hal-hal dunia, dia merasa aman nyaman saja. Ya. Dia menggunakan harta bendanya untuk bermaksiat, merasa nggak salah. Ya. Padahal itu salah. Tapi kalau sudah meninggalkan kemungkaran, sedikit saja berbuat dosa terasa sekali. Seakan-akan dosa kecil itu besar sekali. Nah, itulah bimbingan Allah. Ya, jadi kalau kita jatuh kepada dosa fahsya, kita akan bangkit kembali, akan memperbagus ibadah kita, ya, akan memperbagus kualitas ibadah kita. Nah, ini teman-teman. Nah, orang Khawarij nggak demikian, ya. Orang Khawarij nggak demikian. Walaupun mereka tidak paham bahwa mereka tuh sedang dalam manhaj Khawarij, ya. Tapi begitulah ketika orang sudah terpapar manhaj Khawarij, ya akan seperti yang Rasul tunjukkan sifat-sifatnya, ciri-cirinya. Ya. Nah, nanti dari hadis ini saya bawakan mengapa mereka disebut oleh Rasulullah hum sirarul khalqi. Ya. Jadi kata Rasulullah, orang-orang yang akan terjadi dari umatku, orang-orang yang membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongannya. Mereka melesat dari agama ini sebagaimana anak panah melesat dari busurnya, kemudian tidak kembali. Mereka adalah sirarul khalqi wal khaliqah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Ya, seburuk-buruknya makhluk. Jadi seakan-akan lebih buruk dari hewan. Ya, seperti dalam surah Al-A'raf, hum adall, bal hum adall. Ya, bahkan mereka lebih hina.
Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak atau hewan-hewan yang lain, bal hum adall, bahkan lebih hina lagi. Mengapa mereka? Karena mereka diberi hati tidak digunakan hatinya. Mereka diberi mata tidak digunakan untuk melihat kebenaran. Mereka diberi telinga tidak digunakan untuk mendengar kebenaran. Mereka diberi semua panca indera tapi tidak untuk kebenaran. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Bal hum adall, bahkan lebih hina. Ulaika humul ghafilun, mereka itu ghafil. Masih ingat ghafil teman-teman? Ghafil adalah la yastanfi' mimma yanfa'. Orang yang tidak pandai mengambil manfaat dari yang jelas-jelas ada manfaatnya. Al-Quran ini sumber manfaat. Ya. Bahkan bukan hanya Al-Quran, alam ini yang kita lihat sumber manfaatnya banyak. Tapi mereka, orang-orang yang diibaratkan seperti binatang bahkan lebih hina, nggak pandai mencari manfaat. Ya, nggak pandai mencari manfaat. Jadi berusahalah kita dengan mata kita, dengan telinga kita dan sebagainya, berusaha kita harus bisa mendapatkan manfaat. Harus bisa mendapatkan nilai-nilai positif, harus mendapatkan pahala, ya, harus bisa mendapatkan ilmu. Nah, orang-orang Khawarij, ya, itu tidak seperti itu, ya, tidak seperti yang diharapkan oleh Allah. Apa? Menjadi hamba yang bertakwa, ya, menjadi hamba Allah yang paham hakikat hidup. Orang-orang Khawarij enggak seperti itu, ya. Wa'iyadzubillah. Baik teman-teman. Dari hadis ini ada dua sifat, ya, ada dua sifat yang merupakan tambahan dari yang 9 kemarin. Syirarul khalqi dan takfir bidzunub wastihlal dima'il muslimin wa amwalihim. Jadi orang Khawarij adalah orang-orang yang berakhlak buruk atau seburuk-buruknya akhlak. Juga mereka takfir bidzunub wastihlali dima'il muslimin wa amwalihim. Orang-orang Khawarij itu mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar, ya. Padahal orang berbuat dosa besar tidak kafir, ya. Tidak keluar dari Islam, ya. Kalau berbuat syirik saja masih musyrik, itu akan yakhlud, akan kekal di dalam neraka, tapi mereka masih sebagai muslim yang berbuat syirik. Ya. Kalau kafir berarti sudah di luar Islam. Nah, orang-orang Khawarij melihat orang yang berbuat dosa besar itu sudah kafir. Sudah kafir, sudah di luar agama. Wa'iyadzubillah. Bahkan darahnya halal. Apa maksudnya? Boleh dibunuh. Bahkan harta bendanya pun halal, boleh diambil. Nah, inilah Khawarij teman-teman, ya. Seperti itu. Walaupun nanti kita melihat di masyarakat ciri-ciri yang ini mungkin jarang, ya, jarang didapat, ya. Tapi 9, 10 yang sebelumnya banyak didapat di masyarakat, ya. Walaupun mereka tidak menyadari bahwa itu adalah ciri-ciri Khawarij, ya. Karena Khawarij ini bukan sebuah organisasi, bukan, tapi lebih ke manhaj, ya. Lebih ke manhaj, ya. Kita mengenal manhaj salaf, ya. Karena salaf ini, salafi ini penisbatan kepada orang-orang salaf, dimaksudkan para sahabat, ya, yang mereka mengikuti Rasulullah SAW, disebutlah manhaj salafi. Karena apa yang dilakukan oleh para sahabat mengikuti Rasul SAW. Nah, orang-orang Khawarij tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti para sahabat, sehingga itulah manhaj Khawarij, ya, manhaj Khawarij. Dalam tata cara beragama mereka tidak mengikuti Rasul. Bahkan Rasul sendiri dikatakan ittaqillah ya Muhammad, bertakwalah engkau wahai Muhammad. I'dil ya Muhammad, bersikap adillah wahai Muhammad. Walaupun saya mengatakan ana ahakku bittaqwa, ya. Wa man ya'dil fa in lam a'dil. Lantas siapa yang bisa berbuat adil kalau saya tidak berbuat adil dan saya tidak mengajarkan adil? Nah, orang Khawarij seperti itu. Maka kalau
kita mendapati umat Islam ini masih pengen mencari-cari tata cara ibadah yang lain yang Rasul sudah ajarkan, ini sama saja, hanya tidak dengan lisan. Ya. Kalau Dzul Khuwaisirah ini sebagai tokoh utama Khawarij benar langsung mengatakan i'dil, ittaqillah. Nah, yang mengikuti madhabnya tidak langsung mengatakan, hanya apa? Kalau tidak selama baik ya nggak apa-apa, ya. Selama ini baik nggak apa-apa, dengan perkataan, ya. Selama ini baik nggak apa-apa, kenapa? Apa salahnya? Nah, kalau Dzul Khuwaisirah langsung mengatakan ittaqillah ya Muhammad, i'dil ya Muhammad, bertakwa engkau wahai Muhammad. Kalau sekarang nggak mengatakan begitu, cuma ya selama baik apa salahnya? Nah, ini teman-teman. Jadi nilainya sama sebenarnya. Ya, nilainya sama. Intinya apa? Memaksakan diri beribadah sesuai dengan keinginan dirinya, alias syubhat dan syahwat. Wa'iyadzubillah. Baik dia teman-teman. Nah, saya sudah buka beberapa kitab, ya. Kenapa disebut syirarul khalqi, dan sini seakan-akan ini merupakan kesimpulan, ya, dari semua sifat-sifat atau ciri-ciri orang Khawarij, ya. Hum syirul khalqi wal khaliqah. Orang Khawarij adalah seburuk-buruk makhluk, ya. Khalaq wal khaliqah maknanya sama, ya. Maknanya sama, makhluk. Syirar adalah buruk. Jadi Khawarij adalah, kata Rasulullah, seburuk-buruk makhluk, ya, seburuk-buruk makhluk. Bukan makhluk manusia saja, lebih dari hewan. Mengapa? Khawarij adalah merupakan manhaj yang salah, ya, dalam beragama. Mereka itu berada dalam Islam, namun mereka lepas dari Islam. Mereka tidak mengikuti aturan Islam dalam beribadah. Coba aja teman-teman lihat di masyarakat. Banyak sekali, ya, saudara-saudara kita, artinya sesama Islam, sesama Muslim, ya, yang beribadahnya tidak mengikuti sepenuhnya dari Rasulullah SAW. Ya. Sebagian ikut, sebagian tidak. Sebagian ikut, sebagian tidak. Bahkan mereka lebih memperhatikan yang tidaknya daripada yang ikutnya. Ya. Kenapa? Yaitu bukan semata-mata mereka bisa memilih, bukan, tapi mereka tidak ada ilmu. Ya. Bukan semata-mata mereka bisa memilih, ini bagus, ini buruk, enggak. Tapi karena ketidakadaan ilmu pada mereka. Andai mereka ada ilmunya, mereka akan pilih, oh ini yang dari Rasulullah, oh ini tidak. Karena tidak adanya ilmu dari mereka, dari Rasulullah dipakai, selain Rasulullah pun diperjuangkan. Dan itu jadi tidak bermanfaat. Ya. Itu namanya talbis, mencampur adukan hak dan batil. Ya. Mereka sangat rajin atau bersemangat dalam beribadah, namun mereka tidak mempedulikan benar atau tidaknya ibadah. Tidak diperhatikan ini salah atau benar, udah berjalan terus. Ya, diingatkan pun demikian, jalan terus, tidak peduli salah atau benar, yang penting beribadah. Ya. Mereka berbicara kebenaran, padahal mereka tidak memahami hakikat kebenaran. Ya. Mengapa? Karena kenyataannya mereka beramal agama tidak memperhatikan benar atau salah. Ya. Kemudian mereka cenderung mengikuti syubhat dan syahwat. Ya. Syubhat adalah berkaitan dengan ilmu, syahwat berkaitan dengan harta benda, dengan duniawiya. Ya. Ketika kita berkeinginan untuk melakukan satu amalan, ya, yang ujungnya buruk, ujungnya dosa, itu syubhat namanya. Ya. Ketika melakukan hal-hal yang bersifat duniawiyah, yang ujungnya kita menyesal, ya, ujungnya dosa, itu berarti syahwat.
Nah, syubhat dan syahwat ini saling kerjasama untuk menjerumuskan kita. Nah, orang-orang Khawarij yang Rasul mengatakan syirarul khalqi wal khaliqah itu seperti itu. Ya. Jadi mereka cenderung mengikuti syubhat dan syahwat. Dari lisan mereka senantiasa mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan penolakan terhadap kebenaran, baik dengan cara berretorika ataupun kemarahan. Jadi orang-orang Khawarij itu gampang marah, ya, gampang marah. Kenapa? Karena mereka tidak mau diganggu, ya, tidak mau diganggu keburukannya, ya. Mereka tidak ingin diluruskan. Jadi kalau ada orang yang meluruskan, mereka berontak, mereka marah. Kenapa? Karena syahwat, ya, karena syahwat yang ada dalam diri mereka. Tapi ketika ilmu yang ada pada diri seseorang, mereka insya Allah ketika diingatkan tidak akan dibalas dengan kemarahan. Ya, kenapa? Ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat, teman-teman. Ya, agama itu nasihat. Apa itu nasihat? Segala bentuk perbaikan sekecil apapun. Ya. Jadi kalau kita sedang menerima nasihat, menerima kata-kata yang itu baik buat kita, berarti itu sedang dinasehati. Ya. Terlepas kita ini memang ada perlu dinasehat atau tidak, yang jelas begitulah agama. Tidak ada sedikit pun yang keluar dari agama kecuali itu nasihat, kecuali untuk perbaikan hamba-hambanya, pemeluk-pemeluknya, kecuali untuk nilai-nilai positif bagi pemeluknya. Maka ciri orang yang tidak suka nasihat itu pemarah, ya. Ciri orang yang tidak suka nasihat itu pendendam. Ciri orang tidak suka nasihat lemah dalam beragamanya. Nah, Khawarij bukan hanya lemah lagi, ya. Itu sudah rapuh. Rasul mengatakan syirarul khalqi, bukan lemah saja. Syirarul khalqi sudah buruk. Ya, makanya untuk kita hati-hati ketika ada kebaikan-kebaikan, ya. Ketika ada omongan-omongan, kita jangan langsung respon dengan marah, kita pelajari, ya. Kita pelajari, kita sikapi bagaimana, ada hasilnya tidak, ada nilai positifnya tidak buat kita. Nah, orang-orang yang dirasuki manhaj Khawarij itu akan kelihatan mudah marah. Marahnya itu apa? Sebagai bentuk pembelaan dari amal-amal dia yang dia perjuangkan, yang padahal itu salah. Ya, maka cara pembelaannya, cara penolakannya adalah dengan marah. Atau kalau tidak marah, dengan cara berretorika. Ya, dengan cara berretorika, seakan-akan dia keluarkan dalil, seakan-akan dia pakai dalil, padahal penggunaan dalilnya tidak tepat, ya, tidak proporsional. Seperti itu. Dia menunjukkan seakan profesional, padahal pendalilannya tidak proporsional. Nah, ini adalah ciri-ciri Khawarij. Wa'iyadzubillah, ya. Nah, walaupun Dzulkhuwaisirah tidak mengiklankan secara gencar, enggak mengiklankan Dzulkhuwaisirah itu. Tapi kita akan tahu setelah kita pelajari hadis, ya. Setelah kita terus pelajari hadis, oh ternyata beginilah ciri-ciri orang Khawarij. Ya. Tidak apa? Tidak mau mengikuti manhaj salaf. Ya. Tidak mau mengikuti manhaj salaf. Salaf adalah para sahabat yang setia mengikuti Rasulullah SAW. Nah, disebutlah dengan manhaj salaf. Ya. Kita yang mengikutinya salafi sebutannya. Ya. Kenapa? Karena dinisbatkan kepada salaf. Seperti itu, teman-teman, ya. Nah, jadi sekali lagi, dari lisan mereka senantiasa mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan penolakan terhadap kebenaran, baik dengan cara berretorika ataupun dengan kemarahan.
Ada teman-teman suka seperti itu, diingatkan benar padahal karena gengsi marah. Nah itu hampir tuh masuk tuh manhaj Khawarij, walaupun kita bukan Khawarij, ya, tapi cara bersikap dalam beragamanya itu ada terpapar, ya, ciri-ciri Khawarij. Nah, maka segera kita hilangkan. Kenapa? Karena Khawarij bukan organisasi, bukan. Walaupun pada suatu saat akan diorganisasikan, ya, akan diorganisasikan oleh mereka sendiri dengan tidak menyadari bahwa mereka itu adalah Khawarij. Tapi mereka membuat organisasi dengan simbol tertentu, padahal manhajnya manhaj Khawarij. Wa'iyadzubillah. Ya. Baik teman-teman. Berikutnya, mereka menyalahgunakan ayat-ayat atau hadis-hadis dalam pendalilan. Ya. Banyak sekali dalil ini untuk ini digunakan untuk ini. Banyak sekali. Ya, saya suka dapat kiriman. Ini dalil ini. Saya cuma mengelus dada. Innalillahi, enggak tepat ini. Penggunaan dalil ini untuk ini enggak tepat. Tapi mereka paksakan bahwa ini dalilnya. Ya, dalilnya seperti itu. Tapi kita pun yakin mereka tidak mengatakan mereka Khawarij, enggak. Karena tadi sekali-kali Khawarij bukan organisasi. Tapi Khawarij itu cara berpikir dalam beragama. Ya, cara berpikir dalam beragama. Bagaimana beragama mereka? Bagaimana beragama kita? Kalau kita jelas ikuti Rasulullah. Yang kalau sekarang dikenal dengan istilah manhaj salaf. Ya, kenapa? Salaf tadi para sahabat mengikuti Rasulullah. Maka cara beragama kita, cara berpikir agama kita ya cara salafi tadi. Nah, ketika tidak mengikuti salafi, maka berarti itu Khawarij. Kenapa? Karena manhaj Khawarij sudah nampak di depan Rasulullah saat itu. Sebelum Rasulullah wafat sudah nampak itu manhaj. Maka Rasul mengatakan inna ba'di, ya, sesungguhnya nanti setelah aku tidak ada, au sayakunu min ummati, atau akan terjadi di umatku nasun yaqra'unal Qur'an wa la yujabil taraqiyahum. Jadi sudah Rasul nampakkan saat itu, ya. Apalagi di akhir-akhir zaman ini, ya, setelah jauh dari masa Rasulullah, setelah jauh dari masa sahabat, setelah jauh dari masa tabi'in, sudah semakin jauh, semakin bebas kita beragama itu. Wal'iyadzubillah. Padahal itulah manhaj Khawarij, ya, manhaj Khawarij. Silahkan cari manhaj yang lain. Sepertinya kalau nggak manhaj salaf ya manhaj Khawarij. Ya. Kalau ada manhaj lain ya itu manhaj Khawarij masuknya. Ya. Saya bikin manhaj lain, bikin manhaj lain. Pasti masuknya ke Khawarij. Nggak akan ke salafi. Ya, kalau kita mau bikin manhaj salafi ya udah ikuti aja para sahabat. Ikuti saja. Selain itu ya udah masuk ke Khawarij. Walaupun nanti bentuk organisasi apa saja, manhajnya pasti manhaj Khawarij. Wa'iyadzubillah. Mereka senang menunjukkan simbol-simbol sebagai syiar untuk memperkuat keberadaan mereka. Ya, itu teman-teman ya. Di mana-mana begini begitu, ya. Untuk apa? Untuk menunjukkan kebanggaan juga. Ya. Yang didukung dan yang mendukung sama-sama apa kata Rasulullah? Sama-sama tidak berilmu. Ya. Yang mendukung dan yang didukung sama-sama tidak ada ilmu. Wa'iyadzubillah. Seperti itu teman-teman ya. Mereka memusuhi, mereka membenci orang-orang Islam yang berupaya menghidupkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sekarang entah dengan diusir, entah apa aja caranya menunjukkan kebencian mereka terhadap ajaran Islam yang benar. Sebenarnya bukan ke orangnya sebenarnya. Ya, bukan ke orangnya sebenarnya. Ke ajarannya. Ya, karena mereka melihatnya ada di orang ini, ya udah orangnya diperlakukan dengan sesuai dengan syahwat dan subhat mereka. Wal'iyadzubillah, ya. Jadi mereka memusuhi,
Mereka membenci orang-orang Islam yang berupaya menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang Islam yang berupaya memperbaiki dirinya, yuslihun inda fasadi ummati Rasulillah, berusaha memperbaiki tata cara beragama dia saat mayoritas umat Rasulullah rusak. Rasul menyebutnya apa? Guroba, ya, guroba, orang asing, ya, orang asing. Jadi teman-teman ketika berusaha berpegang sunnah, Rasul mengatakan guroba, orang asing, ya, orang asing. Dibeginikan, dibegitukan, wah dia mah beda, wah Pak Agus mah beda. Nah, ketika Pak Agus dikatakan beda, itu sudah guroba namanya, ya, guroba namanya. Wah Pak Saprinal beda, itu berarti sudah guroba itu. Maka apa? Berbahagialah, berbahagialah. Jadi jangan takut ketika kita dijauhi orang, sudah disebut berbeda, jangan takut, justru gembira. Kenapa? Begitulah kata Rasulullah. Ketika di akhir zaman seseorang berpegang teguh pada kebenaran, ya, akan disebut guroba. Bahkan bukan hanya di masyarakat, di keluarga sendiri. An-nuza' min ahli, ya, tercerabut dari keluarga. Kakaknya belum siap kena sunnah, ibu bapaknya belum, dia kena, sudah dia merasa asing di keluarganya. Nah, jadi gimana sikap kita? Bergembiralah teman-teman. Jangan jadi takut, wah saya jadi nggak nyaman nih hidup di masyarakat, dijauhi, dibeginikan, udahlah saya bergabung aja dengan mereka. Tidak begitu. Bergabung dengan mereka dalam hal-hal yang tidak merusak yang kita perjuangkan, ya. Kalau kita bergabung dan bisa merusak apa yang kita perjuangkan, itu tidak benar. Itu namanya khawarij lagi, ya. Itu khawarij lagi namanya. Nah, teman-teman, mereka mengatakan sesat kepada orang yang berupaya berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW. Ya, itu terbukti. Ya. Harus tobat tuh, Pak Aden, harus tobat tuh, harus tobat. Kenapa tobatnya? Itu udah ikut ajaran yang nggak benar, itu agamanya beda. Suruh tobat. Itu artinya dengan kata lain dia sudah mengatakan sesat, ya. Tapi ketika kita berbalik mengatakan sesat ke mereka, wow, mereka marah sekali. Padahal sesat itu apa sih? Keluar dari jalan yang semestinya, ya. Keluar dari jalan semestinya. Padahal kita bisa menyikapi dengan tenang. Oh iya ya, saya keluar dari jalur yang semestinya nih. Ketika ada mengatakan sesat, seharusnya berwaspada, ya, waspada. Kalau memang benar sesatnya, kalau tidak, tuduhannya kembali ke yang menuduh, ya, kesesatannya kembali kepada yang menuduh. Wa'iyadzubillah. Nah, teman-teman, ya, jadi mereka mengatakan sesat kepada orang-orang yang berupaya berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW. Mereka bahkan menghalalkan darah kaum muslimin, juga menghalalkan harta benda. Saya dulu waktu awal-awal berdakwah, awal-awal dakwah, itu didatangi orang-orang, ya, didatangi orang-orang dengan alasan pertama pengen belajar ke saya, pengen cari ilmu dan sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Ingin merekrut saya bergabung dengan mereka, ya. Setelah saya ikut beberapa sesi pertemuan dengan mereka, saya melihat mereka ya seperti yang ada di sini, ya, seperti yang sedang kita bahas. Mereka bahas Al-Quran, ayat-ayat, pakai logika mereka sendiri, nggak mau pakai tafsir. Saya bawakan tafsir Ibnu Abbas, dia tanya, apa itu? Mohon maaf, apa itu Pak Ustadz? Ini tafsir Ibnu Abbas. Ya, jangan pakai itulah. Itu tidak lepas dari distorsi katanya. Dari pengkaburan. Udah enggak, jangan pakai. Jadi gitu,
kita cukup pakai ini aja, minimalnya pakai terjemah dari Depag. Minimalnya pakai terjemah Depag. Jadi tafsir mereka nggak mau pakai. Seperti itu teman-teman. Ya. Bahkan ketika di Cianjur itu juga ada datang. Mereka menghalalkan harta benda kita. Ya. Dia sudah masuk ke kelompok itu. Ya. Dia begitu menguras harta benda dari keluarganya. Diambilinya harta benda keluarganya. Untuk kepentingan kelompok dia. Nah itu teman-teman ya. Dan ketika mereka melihat saya berbeda dengan mereka dan saya tidak bisa dipengaruhi, mereka ketemu saya, meninggalkan saya, nggak ada assalamualaikum. Ya, dengan sikap yang penuh dengan kesal dan benci, mereka tinggalkan saya. Mereka datang ada 9 orang, saya sendiri. Dan alhamdulillah mereka semua akhirnya pada pergi, tidak mengucapkan salam, dan mereka tidak ketemu lagi dengan saya. Ketika ketemu pun biasa aja, nggak ada seperti pernah bertemu gitu. Nah, sementara saya berusaha, kalau sudah pernah ketemu orang, saya berusaha untuk dekat, untuk bisa menyapa saya kembali, entah sapanya dengan bagaimana kabar atau dengan assalamualaikum, ya, tergantung siapa nanti. Nah, kalau orang-orang yang non muslim, ya saya sapa dengan gimana kabarnya, ya, bukan dengan assalamualaikum. Nah, mereka seperti itu. Ya, setelah beberapa pertemuan baru kelihatan, oh begini. Alhamdulillah Allah tunjukkan. Jadi alasannya pengen belajar katanya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita harus membekali diri terus dengan ilmu, ya, agar kita bisa menjadikan ilmu itu sebagai benteng, ya, dari hal-hal yang akan mempengaruhi diri kita. Mereka bahkan menghalalkan darah kaum muslimin yang juga menghalalkan harta benda kaum muslimin. Mereka membiarkan orang-orang yang menyembah berhala atau berbuat kesyirikan, ya, atau berbuat kesyirikan. Itu seperti itu. Orang yang berbuat kesyirikan mereka biarkan saja, menyembah berhala biarkan saja. Giliran yang berjuang, ya, untuk menegakkan sunnah diwaspadai, ya, dihati-hatii, seperti itu. Nah ini kalau ada di antara kita dan kita mendapati begitu, berarti kita alhamdulillah sudah tahu, oh ini, ya, mereka sedang terpapar manhaj khawarij. Walaupun mereka mungkin tidak mengaku saya khawarij, ya, tapi kita tahu inilah ciri-ciri khawarij. Andai kita bisa memberitahu kepada mereka, insya Allah, dan mereka menerima, mereka semangat, mereka selamat. Tapi kalau mereka tidak menerima, berarti mereka adalah orang yang disabdakan Rasulullah, inna min ba'di, sesungguhnya nanti dari setelahku ini, saya kunu min ummati, dari umatku. Dari umatku dari mana? Bukan hanya dari Masyrik, bukan dari Irak saja, bukan dari Najd saja, bukan dari Bani Tamimi saja, bukan. Ya. Tapi dari seluruh penjuru dunia yang mereka adalah umat Rasulullah SAW. Begitu teman-teman ya. Baik, waktunya sedikit lagi. Ini terakhir. Ini tadi sudah saya tambah 2 ini. Kemarin 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tambah 2, 10. 11 jadinya nih. Ya. Ini masih berbahasa Arabnya. Hudatsul asnan, subul ahlam, yaquluna min khairi qawli bariyah, yaqra'una al-Qur'an la yujawidu hanajirahum, yuhsinuna al-qila wa yusiuna al-fi'la. Ini pandai berretorika, ya. Pandai berretorika ini, ya, dengan ilmunya bukan untuk membela sunnah, tapi untuk menyampingkan sunnah. Ini namanya yuhsinuna al-qila wa yusiuna al-fi'la. Simahum tahlik yahkiru ahadukum, ini gulu nih, ya. Yu'jibu, ini berbangga, ya, dengan kesalahannya. Yaqtulun, ini kekejamannya, ya, ini kekejaman, dan takfir juga sama kekejaman. Nah, disimpulkan semuanya adalah kata Rasulullah, sirarul khalqi, mereka adalah makhluk yang buruk, ya, akhlak yang buruk. Nah, sebagai terakhir teman-teman, sebelum kita tutup, ini saya mengatakan yakhruju qaumun fi akhir zaman. Ini
Apa sih akhir zaman itu sekarang? Bukan. Sejak Rasulullah diutus menjadi Rasul, beliau sudah mengatakan, ya, ana wasa'atu kahataini. Jadi bukan begini. Setelah saya pelajari, saya cari hadis, saya kumpulkan, Rasulullah mengatakan seperti ini, ana wasa'atu kahataini. Saya dan hari kiamat yang akan datang ini kahataini seperti ini. Gimana teman-teman? Kalau sekarang kita mau mengatakan bagaimana? Sudah dekat apa sudah gimana? Sejak Rasulullah diutus saja dengan kiamat sudah begini, bukan dekat, rapat. Berarti sekarang kita mau mengatakan gimana? Ya, subhanallah. Nah, tapi banyak umat Islam yang tenang-tenang saja, ya. Bahkan terus memperjuangkan kemungkaran, ya, memperjuangkan kebid'ahan, ya, mengabaikan sunnah, wa'iyadzubillah, ya. Jadi Rasul mengatakan yakhruju qaumun fi akhir zaman, au fi hadhil ummah, atau di umat ini apa? Yaqra'unal Qur'an la yujawidu taraqihim. Jadi selalu Rasul mengatakan begitu. Berarti Rasul mengingatkan, ayo Quran dipegang erat-erat dan dipelajari dengan benar. Dipahami, jadikan Al-Quran sebagai sumber kita beramal yang benar. Ya. Jangan Al-Quran dibaca, amalannya tetap aja bukan dari Al-Quran. Ya. Berarti apa? Khawarij. Ya. Qurannya dibaca, ketika beramal dari luar Al-Quran. Khawarij. Ya, berarti manhajnya manhaj dari luar Al-Quran. Wa'iyadzubillah. La yujabi taraqiyahum au huluqahum sama, ya. Simahum at-tahliq idza ra'aitumuhum. Hati-hati yang terakhir ini teman-teman. Idza ra'aitumuhum, jika kalian melihat mereka, au idza laqitumu, atau bertemu dengan mereka, faqtuluhum, bunuh mereka. Gimana nih? Hati-hati untuk yang terakhir, ya. Khawarij itu begitu, melihat orang Islam adalah musuh, ya. Suatu saat umat Islam bisa dibunuhin oleh mereka. Tapi Rasul mengatakan, kalau kalian bertemu mereka, kata Rasulullah, bunuh mereka. Gimana kita? Ulama menjelaskan, untuk hal membunuh orang Khawarij bukan tugas kita. Tugas siapa? Tugas Amirul, ya, Amirul Bilad, tugas pemimpin, ya, tugas pemimpin, tugas umara. Jadi bukan tugas kita, ya. Kalaupun kita melihat, kita hanya terus memperjuangkan diri kita agar tidak terpapar, tidak terpengaruh dengan mereka. Adapun masalah membunuh, ya, adalah tugas pemerintah. Wa'iyadzubillah. Nah, itu teman-teman, ya. Mungkin itu saja tentang ciri-ciri Khawarij. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang munculnya pendusta yang mengaku nabi. Ya. Masih banyak teman-teman, gak apa-apa ya. Ciri-ciri kecil datangnya hari kiamat, dan ini merupakan penjelasan dari hadis kedua, ya. Hadis kedua, subhanallah. Ini baru hadis kedua apa ketiga? Dari Arba'in Nawawi yang jumlah hadisnya ada 42. Dan beliau memang begitu ingin. Beliau katakan dari 42 hadis yang beliau memberi nama dengan kitab Arba'in Nawawiyah 40, beliau ingin setiap hadis itu jadi kaidah. Maksudnya apa? Bisa memunculkan, menarik, menggali hadis-hadis yang lain dan ayat-ayat yang lain dan perkataan ulama yang lain. Itu beliau ingin begitu. Maka bisa jadi kalau kita bahasnya seperti ini, kitab Arba'in Nawawi ini bisa bertahun-tahun. Ya, tidak bisa bertahun-tahun.
Walaupun kalau mau selesai sebulan, selesai sebulan. Tapi ya nggak dapat seperti ini. Ya, cuma dapat seadanya. Berarti belum memenuhi apa yang beliau pesankan kepada kita. Beliau ingin satu hadis jadi kaidah. Bisa menarik hadis-hadis yang lain sebanyak-banyaknya begitu. Baik teman-teman, waktunya sudah cukup. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas ciri yang tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat, yaitu munculnya pendusta yang mengaku nabi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.